Bukan hanya Pak Gibran yang saya gugat, kandidat presiden, calon presiden saya gugat, ya kan? Nggak ada Pak siapa? Nggak apa-apa kan cuma 3. Pak Anies lah yang dimaksud katanya. Pak Itu Anies. Bapak aja yang ngomong. Ini kan dikerjakan secara TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Itu mereka udah bicara soal pemaksulan ya, soal meminta Gibran mundur lah, termasuk Pak Subhan juga orientasi meminta Gibran mundur atau dimaksulkan. Begitu Pak David menjelaskan betapa rumitnya kalau politik ini jalan. Maka mundur berliku dan panjang sekali prosesnya. Maka mundur adalah jalan damai. Berarti ada siap ketika nanti ada gugatan balik. Nggak apa-apa. Seperti Roy Suryo yang digugat oleh Jokowi hari ini. Nggak apa-apa. Monggo. Hai, kembali lagi di On Point with Adisti Larasati. Ada beragam topik dan juga isu yang patut diperbincangkan dan juga menjadi sorotan publik. Belum selesai ini soal polemik ijazah Jokowi nih, tapi kemudian mencuat lagi ada salah seorang warga negara Indonesia yang kali ini menggugat ijazah dari sang anak, yang merupakan kita tahu Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming. Dan saat ini saya akan membahasnya apa sebenarnya yang menjadi poin-poin dari penggugat ini untuk menggugat ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka begitu ya. Nah, saya akan berbincang di hari ini bersama dengan salah satu penggugat atau satu-satunya penggugat ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming sudah hadir ke studio digital Kompas TV. Ada Pak Subhan Palal. Kemudian juga saya kedatangan tamu dari Wakil Ketua Umum Bara JP. Ini Pak David Pajung. Sore, Pak Subhan. Biar nggak selek ya, biar nggak selek ya. Biar nggak selek kita salaman dulu. Udah sering ketemu di beberapa media. Tapi ketemu fisik baru ini. Ketemu fisik baru ini karena waktu beberapa hari yang lalu juga kita ngobrol juga bertiga bahas ini juga gitu kan ya. Di Zoom. Nah, di Zoom tapi ya di daring. Nah, saya ingin tahu dulu nih Pak Subhan. Pak Subhan, apa sih yang membuat ragu seorang Subhan Palal ini terhadap ijazah seorang Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming? Begini Ibu, perangkatnya saya menggugat sebuah perbuatan. Perbuatan melawan hukum. Nah, itu perbuatannya yang saya gugat. Perbuatan melawan Perbuatannya hukum. yang saya anggap, yang saya nilai itu melawan hukum. Yang mana? Tentang pendaftaran tergugat satu ini menjadi calon wakil presiden. Nah, poinnya itu di pasal undang-undang tentang pemilu. Itu mencatatkan bahwa calon presiden atau calon wakil presiden harus seperti ijazah lulus tamat pendidikan SMA, aliyah atau sekolah lain yang sederajat. Nah, saya memaknai sekolah lain yang sederajat itu adalah ya itu tadi aliyah, SMA yang sederajat itu. SMK, STM atau paket C. Itu disederajatkan. Sementara yang dicantumkan oleh KPU, pendidikannya tergugat satu ini, Mas Gibran, ya itu sekolah SMA di Singapura. Okay. Terus SMA lagi di Sydney, Australia. Nah itu yang jadi masalah. Kenapa sampai 2 kali begini? Anda mempertanyakan itu? Enggak, kita sirkuler dulu. Oke. Ada riwayat pendidikan di KPU itu juga disebut bahwa calon lain disebut ada S2, ada S3. Nah untuk tergugat ini yang Pak Gibran ini itu pendidikan terakhir sama dengan pendidikan terakhir. Jadi nggak ada penjelasan di situ. Yang seharusnya ada dong. Kalau memang S1 ya taruh S1, SMA ya taruh SMA kan gitu. Itu pola pikir saya tadi yang di situ. Begini Bu, supaya menghilangkan kesan bahwa seolah-olah saya hanya Gibran, itu salah Bu. Jadi siapa lagi?
Saya pernah menggugat sebelum pemilu itu, pernah menggugat salah satu kandidat calon presiden. Siapa? Saya nggak sebut karena jumlahnya juga nggak banyak kan, calon presiden nggak banyak Ada waktu tiga itu. lah, Ada kalau 3 kan. 2024. Tapi saya sebut aja salah satu calon presiden saya persoalkan tentang kewarganegaraannya. Kenapa dipersoalkan keluarga negara? Menurut saya dia bukan warga negara Indonesia. Jadi warga negara mana? Saya nggak sebut. Tapi bukan bangsa kita yang jelas. Turunan maksudnya. Ya, nah itu saya punya bukti bahwa dia bukan warga negara Indonesia, maka saya gugat Dan tentang hasilnya? kewarganegaraannya. Hasilnya hakim bilang pengadilan tidak berwenang mengadili. Oke. Ya udah, gimana lagi? Kalau kita Gugur. udah mencari keadilan diputus begitu. Tapi Pak Suban berarti ini ya cukup ini juga ya, rajin juga untuk menggugat calon presiden, calon wakil presiden. Proses pencarian keadilan. Proses pencarian keadilan. Nah, Antara lain itu, betul. Karena gini, saya intinya nggak mau negara saya yang declare di Undang-Undang Dasar adalah negara hukum. Sementara hukum kita tidak rawat. Oh, jadi ini Gitu. menjawab Anda bukan ada yang membackup di salah satu kontestan pada saat itu ya? Iya, memang tidak ada backup. Siapa backup saya, Bu? Orang kayak gini mau di backup. Nggak ada untungnya. Ya Pak David gitu kan? Oke. Nggak ada untungnya. Makanya saya Pasti gugat. ada lah Pak untungnya. Iya. Membela Bapak itu pasti ada. Terus ini oke lah, itu yang kemudian menjadi poin Anda mengapa kemudian menggugat Mas Gibran Iya, soal pendidikan itu. iya. Poinnya gini, titik sentral di situ. Tapi kemudian kenapa digugatannya perdata? Menurut saya tidak menemukan bukti pidananya di situ. Maka PMH yang saya bikin PMH, dan itu pun saya tunggu sampai jadi. Karena kalau nggak jadi, ya bukan PMH, nggak jadi. Tapi bukannya sebelumnya Anda juga sempat mengajukan juga itu ke pengadilan? Nah itu, ini saya jelaskan itu proses. Jadi yang saya gugat ke pengadilan TUN ya, Betul. itu KPU. Oke. Bukan tergugat yang sekarang. KPU sendirian. Saya berharap KPU waktu itu memanggil calon wakil presiden waktu itu sebagai interven. Biasanya begitu. Tapi ternyata enggak. Saya udah didismisal karena waktunya habis 90 hari. Oke. Dismisal itu karena waktu. Karena materi pokoknya belum diperiksa. Oke, makanya Gitu. Anda kemudian mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta. Saya mengajukan ke PN Jakarta Pusat. Perbuatannya melawan hukum itu tadi. Itu. Oke, dan nanti sidangnya pekan depan. Sidang dijadwalkan hari Senin tanggal 22. Senin tanggal 22 Iya, September sidang dengan lagi. agenda Kalau memang legal standingnya pada lengkap ya, menyusun jadwal persidangan berikutnya dan termasuk mediasi. Oke, termasuk mediasi. begitu? Mediasi. Tapi- Karena di sistem peradilan perdata itu disediakan forum mediasi. Nah, itu Pak David tahu tuh. Nah, nanti kita kalau bahas mediasi nanti lah. Tapi apa yang bisa Anda pikirkan soal ini kok banyak sekali ya gitu ya. Kemarin Pak Jokowi belum selesai kasusnya, kemudian ini ada lagi Mas Gibran digugat. Apakah ini ada kecenderungan ingin menyerang atau gimana nih kalau Anda melihatnya? Ya. Kalau pertanyaan Mbak Adisti seperti itu, ya saya coba jawab yang terkait itu ya. Jadi memang kan ini kan beberapa titik momentum ya, mulai dari gugatan ijazah Pak Jokowi ya ketika ketika menjabat, lalu saat turun, lalu kemudian sekarang ijazah anaknya Gibran. Yang Pak Jokowi aja belum selesai. Ya, jadi bacaan interpretasi politik kita ya ini ada semua, ini nggak bisa dilepaskan. Beberapa eskalasi momentum ini ada benang merah semua. Benang merahnya Ada benang merah di setiap case ini dengan muara yang menjadi target ya. Oke, nggak apa-apa kata Pak Suban, ini murni hukum apa segala macam, tetapi ini akan bermuara kepada urusan-urusan dan momentum politik khususnya 2029. Momentum politik 2029 maksudnya? 2029 ya. Ending dari proses-proses ini ada di situ ya.
Nah, ini kan dikerjakan secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif menuju ke orientasi itu. Karena di beberapa diskusi kemarin juga dengan kawan-kawan yang mungkin seaspirasi dengan Pak Subhan ya, yang kami pasti akan berbeda sudut pandangnya, itu mereka udah bicara soal pemaksulan ya, soal meminta Gibran mundur lah, termasuk Pak Subhan juga orientasi meminta Gibran mundur atau dimaksulkan. Memang betul Anda yang meminta untuk Gibran mundur? Begini, saya menyampaikan begini, kalau ditanya apa targetnya, saya bilang nanti waktu mediasi saya berharap tergugat satu, Gibran ini mundur. Itu saya memang sampaikan itu. Target Anda memang ingin? Bukan target, itu bukan target. Damai. Kalau itu damai, nah itu yang saya harapkan. Okay. Bukan target. Jadi Anda bisa berdamai kalau seorang Gibran Rakabuming bisa mundur dari jabatan sebagai wakil presiden? Itu antara lain karena dalam petitum juga saya minta hakim supaya menyatakan jabatan presiden Gibran tahun 2024 sampai 2029 dinyatakan tidak sah. Itu. Terus saya minta itu ke hakim. Dan Gitu. Anda optimis ini akan terlaksana? Gini, kalau bicara optimis, Atau seberapa penggugat besar peluang optimis, Bu. Anda? Seberapa besar Anda melihat peluang itu? Karena yang saya gugat ini adalah syarat subjektif yang melekat pada calon wakil presiden pada saat itu, maka saya yakin itu hakim mengabulkan itu. Bagaimana Anda? Ya, itu kan keyakinan Pak Subhan, kita hargai, saya hargai betul itu. Tetapi gini, bagi saya bacaannya itu pasti akan dicoret, nggak akan ada peluang sekecil apapun. Tidak ada peluang? Tidak ada peluang, karena apa ya? Kenapa Anda begitu yakin? Proses pemaksulan atau proses mundurnya seorang presiden atau wakil presiden yang diatur oleh UUD 45 pasca amandemen Undang-Undang Dasar NRI 45 pasca amandemen itu di pasal 7 khususnya untuk pemaksulan dan pengunduran diri pasangan presiden atau wapres itu prosesnya sangat panjang, berliku-liku. Pertama, dia harus punya bukti bahwa seorang presiden atau wapres itu melakukan pelanggaran konstitusi, ya misalnya terlibat ideologi nggak jelas, kemudian terorisme, apa segala macam, kemudian pelanggaran hukum. Nah, oke lah. Ini kan pintu masuk yang mau dipakai oleh Pak Subhan dan tim ini. Kalau pintu masuk hukumnya katakanlah misalnya mengatakan bahwa oke, benar terbukti, maka oke, itu dasar. Nah, sekarang akan masuk ke Undang-Undang MD3 di DPR RI. MD3 itu di situ kan ada hak interpelasi ya. Dipanggillah presiden yang bersangkutan ini untuk dimintai keterangan ya, ditanya semua apa segala macam. Lalu kemudian kalau itu berproses naik, dan itu juga persetujuannya kan berbelit 2/3 dari anggota komisi, lalu kemudian naik di sidang paripurna DPR. Kalau sidang paripurna DPR setuju, itu kan masuk lagi ke MK. MK akan menguji berdasarkan undang-undang, berdasarkan case-case bukti. Ini berat sekali. Kalau katakan asumsi MK meluluskan itu masuk ke MPR, itu nggak mudah itu. Jangan salah, karena apa? Koalisi Prabowo Gibran ini terlalu kuat sekarang di parlemen. Jadi ya ini koalisi partai kan, karena di DPR MPR itu akan bicara itu. Nah, oke lah MK ini karena itu proses politik, proses konstitusinya ada di MK. Oke lah MK ini kita anggap ya sudah, itu netral, artinya diuji secara konstitusi, secara undang-undang kan, memverifikasi semua itu. Tetapi proses politik di DPR dan MPR itu akan berat sekali. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Walaupun kasus hukumnya katakanlah kita asumsikan apa yang menjadi perjuangan Pak Subhan itu terpenuhi. Nah, Amin. Itu saat ya, ini, okay. Pak. Itu satu, Mbak. Yang kedua, kenapa saya nggak yakin dan pasti ini akan mental di sidang perdata. Karena tadi sudah jelaskan Pak Subhan, sidang tunnya saja udah ditolak, dismissal. Karena apa? Di sidang tun ini saya catat undang-undangnya, di undang-undang PT-UN itu di situ ada dismissal kan, kemarin itu sudah dijelaskan. Dismissal ini karena pertama
tidak memenuhi persyaratan. Ya, bukan pertama di Undang-Undang nomor 586, Jungto Undang-Undang nomor 9 tahun 2004, Jungto Undang-Undang 51 2009 pasal 62. Itu pertama yang diajukan Pak Subhan itu kenapa dismisal itu ditolak dan pengadilan nggak berwenang karena pertama data-datanya nggak lengkap, tidak penuhi syarat, tidak berdasarkan pada alasan yang layak. Kemudian tadi soal waktu, ya. Jadi itu soal waktu itu adalah salah satunya. Salah satu dari sekian salah banyak. Itu ditolak. Nah akhirnya kan Pak Subhan karena ditolak, ya udah memilih jalur Pengadilan Negeri Jakarta Perdata gugatan. Dengan tuntutan 125 triliun yang ujubila ini nilainya kan. Besar loh 125 triliun. Nah, kan itu juga akan menjadi pertanyaan dasar kalkulasi matematiknya, kalkulasi politiknya, kalkulasi accountingnya ya. Itu dari mana dapat itu? Itu juga tapi itu kan hal kecil ya. Tetapi yang saya mau katakan gini, Pak. Itu tadi sudah ditolak dismisal. Kemudian dasar tadi yang saya kembali merespon dasarnya Pak Subhannya. Undang-Undang Politik nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf R kecil itu kan jadi landasan bahwa syarat untuk menjadi capres cawapres di bunyi poin R itu adalah minimal ya tamatan SMA, madrasah atau SMK atau sederajat. Nah, lalu kemudian nggak boleh berhenti di situ. Ada aturan pelaksana teknis turunan yang diberikan undang-undang, diberi diskresi oleh undang-undang siapa? KPU. KPU adalah lembaga yang diberi kewenangan undang-undang untuk memproses semua calon-calon presiden, wapresnya ini apakah layak dan memenuhi syarat apa enggak. Nah, berdasarkan aturan PKPU merujuk pada undang-undang tadi ya, itu ada 3 pasal yang mengatur itu. Pertama di PKPU nomor 19 tahun 2003 ini kan landasan pelaksanaannya secara undang-undang itu KPU mengeluarkan peraturan. Nah, di pasal 13 ayat 1 itu tadi sama bunyinya merujuk pada pasal 169 Undang-Undang 2017. Itu pasti dirujuk minimal SMA 1. Yang kedua, pasal 18 ayat 1 di PKPU itu kalau tamatannya dalam negeri yang dimaksud Pak Subhan itu harus ijazahnya dilegalisir, ya. Artinya dikopi lah legalisir. Nah kalau ini tamatannya luar negeri? Tamatan luar negeri bunyinya di pasal 18 ayat 3. Di antaranya? Nah, itu jadi di situ dikatakan ada perbedaan atau pengecualian. Kalau tamatan dalam negeri tadi hanya cukup legalisir. Ijazah. Tamatan luar negeri, nah itu kan bunyi. Jadi tadi sudah salah persepsi Pak Subhan bahwa ini hanya untuk dalam negeri. Nah di situ bunyi kalau tamatan luar negeri itu butuh surat keterangan dari lembaga pendidikan yaitu Menteri Pendidikan kita ya. Satu lagi yang tadi juga dipersoalkan Pak Subhan. Jadi Gibran juga mengambil sebenarnya ini diploma ini di UTS ya, University Technology Sydney di Australia. Nah, untuk memenuhi PKPU tadi yang harus mendapat surat keterangan, maka 2 surat keterangan diminta oleh Gibran dan dikeluarkan oleh Dikdasmen Dirjen Pendidikan Dasar Menengah itu mengeluarkan yang di di Australia kan itu karena itu diploma. Itu disetarakan SMK aja. Yang di Australia? Yang di Australia disetarakan SMK. Sementara yang di Singapura? Di Singapura disetarakan SMA. Nah, real itu. Nah, akhirnya kan masuk 3-3 ini kan. Masuk 3-3 ini yang tamatannya sekondari, SMA. Kemudian yang tadi diploma hanya diakui juga SMK oleh Ristek pendidikan kita, Kementerian Diknas lah gitu. Dan kemudian itu diterbitkanlah itu ada SK 2 surat itu ya. Ada SK ya. itu. Nah, kemudian yang ijazah S1-nya kan itu bachelor itu S1, disetarakan S1. Jadi masuk 3-3 ini. Nah, sekarang pertanyaan kita menguji undang-undang tadi pasal 169 yang minimal SMA itu kan, Mbak, itu sudah terlampaui, ya kan? Karena masuk ijazah S1. Nah, kan yang digugat ini di standar minimalnya. Loh, ngapain gugat standar minimal? Sementara ini sudah terlampaui S1 yang masuk. Oke lah, nggak apa-apa digugat ini. Tapi di sini juga dua-duanya sah karena yang maksud Pak Subhan bahwa ini kan limitatif. Artinya katanya hanya lulusan Indonesia yang boleh capres, cawapres. Itu kan nggak benar. Nah kalau Bapak mau gugat itu kenapa nggak gugat Prabowo? SD, SMP, SMA Prabowo luar semua loh.
kecuali dari Akmil ya. Itu Indonesia, tapi SD SMP luar Oke. semua. Oke, saya sudah tangkap maksud Anda. Bagaimana respon Anda, Pak Subhan, Gini. mendengar penjelasan Saya- yang cukup komprehensif Iya, kalau kita lihat? saya nanggapinya karena apa yang dikemukakan Pak David tadi itu adalah materi gugatan saya. Iya. Saya nggak nanggapi. Tapi saya ada nanggapi dua hal Apa itu? tentang mediasi tadi, yang damai tadi, yang mundur tadi itu. Begitu Pak David menjelaskan betapa rumitnya kalau politik ini jalan. Maka mundur. berliku dan panjang sekali prosesnya. Maka Dan mundur sangat- adalah jalan damai. Itu menurut saya. Kelar itu. Kedua, tentang penyetaraan. Penyetaraan itu diatur oleh Kepmen, keputusan menteri. Menteri apa dulu, Pak? Menteri Pendidikan. Nah, Nah, harus ada Bapak itu. clear itu ya. Oke. Sebentar, ada itu. Ya, Kepmen yang ditandatangani oleh Nadiem Makarim. Bahwa penyetaraan terhadap ijazah atau dokumen hasil pendidikan luar negeri diakui untuk melanjutkan pendidikan pada sistem pendidikan Indonesia, bukan untuk melamar jabatan. Itu penyetaraan. Itu. Nah, tadi Pak David juga bilang kenapa hanya Gibran. Tadi saya udah bilang bukan hanya Pak Gibran yang saya gugat, kandidat presiden, calon presiden saya gugat, ya kan? Nggak Sebut ada Pak masalah. siapa? Nggak apa-apa kan cuma 3. Pak Anies lah yang dimaksud katanya. Pak Itu Anies. Bapak aja yang ngomong. Pak Tapi Anies saya digugat bilang karena ada dianggap kandidat. bukan warga Indonesia gitu loh poinnya. Oke. Gitu ya. Supaya adil. Iya, bisa jadi clear di sini ya. jadi kedua, ketiga itu saya sangat berharap Pak Gibran mundur. Kalau nggak mau mundur, apa yang mau Anda lakukan selanjutnya? Ya, pengadilan jalan terus, berarti nggak ada damai. Artinya menunggu hasil keputusan. Menunggu hasil Keputusan keputusan, dari vonisnya gimana? persidangan Ya, seperti ya apa? itu. Ya, tapi gini, kita serahkan kepada hakim. Kita nggak bisa intervensi tentang itu. Tapi saya mengundang semacam kayak Pak David atau yang lain yang punya argumentasi cakep tadi itu masuk ke gelanggang sebagai interven ke gugatan saya. Nah, Bisa. itu Kalau- boleh itu. Kalau kita diundang kita siap ya. Bukan gini, itu bukan diundang tapi inisiatif. Oke. Iya. Tapi saya yang mengundang dalam hal ini, ayo kita ramaikan itu supaya diskusi di pengadilan lebih hidup, Oke. gitu. Saya bisa respon, Pak. Hmm, Nah, itu tadi kan yang soal minta Pak Wapres mundur kan. hmm. Nah kan ini nggak bisa kita serta-merta, lu mundur Pak Gibran. Loh sekarang kalau saya jadi Gibran, saya kan tanya, apa dasar saya mundur? Dasarnya bisa mundur ya, kalau tadi misalnya keputusan pengadilan memenangkan gugatan beliau. Ya. Pak Subhan. Kan harus ada dasar hukum. Kami sebagai pendukung Prabowo Gibran akan ngamuk dalam arti, lu jangan coba-coba mundur, bukan ngamuk ke Bapak, ke Gibrannya. Jangan hianati suara kami 56%, Anda mundur tanpa dasar. Itu akan berbalik menjadi senjata makan tuan kalau Gibran mundur tanpa dasar hukum. Oke. Jadi ini akan susah Pak, akan sulit ya. Bukan kami akan melawan Pak Subhan kalau misalnya Gibran dipaksa mundur lalu kemudian katakan Gibran mundur tanpa dasar konstitusi yang jelas, dasar pintu masuk hukum yang jelas. Jadi gini, ini kan harus punya legitimasi 4 Mbak. Legitimasi konstitusinya harus kena. Ya, dia melanggar konstitusi UUD 45. Legitimasi undang-undang politiknya dapat. Dia melanggar undang-undang politik. Kalau itu pintu masuk, kalau itu dimenangkan ya. Dasar legitimasi sosialnya dapat. Sosial ini adalah 56% pendukung Gibran, ya, Prabowo Gibran itu nggak bisa dikhianatin. Yang terakhir adalah dasar moral, legitimasi moral. Legitimasi moral itu adalah kepercayaan publik kepada duet ini bahwa Anda merupakan representasi suara kami. Dan harus Anda menyelesaikan, pesan- dan harus menyelesaikan ini Harus sampai menyelesaikan. akhir begitu ya. Makanya tadi saya bilang Pak Tapi Subhan, saya menarik, Anda mengatakan, ini ada, menurut Anda ada TSM begitu ya, ujungnya akan ke momen 2029. Iya. Benarkah demikian? Ada momen yang memang ujungnya di politik di 2029, Pak Subhan? Ya, gini, kembali lagi, saya bukan orang politik. Kalau itu nanti konsekuensinya dipakai oleh orang politik, ya monggo.
Saya mau dihukum aja. Kalau konsekuensi umpama diputuskan, oke, perbuatan melawan hukum terbukti, ya. Nah. Monggo orang politik yang pakai, silakan monggo. Kita diskusi ya, boleh nggak Mbak? Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi gini, ya tadi kan saya bilang itu dasarnya ya. Jadi ini semua, jadi gini, kalaupun Pak Subhan menolak atau melawan itu bahwa ini orientasinya adalah goal politik, target politik yang menggunakan hukum sebagai instrumen, sebagai tools perjuangan. Sebenarnya satu sisi terlepas dari lemahnya data Bapak atau lemahnya pendekatan hukum Bapak, tetapi kita harus memberi jempol karena Bapak menggunakan jalur hukum ya. Jalur hukum ini lebih pas. Oke. Nah sekarang kan kita bertarung hukum, artinya bukan kita ya. Bapak dengan tim Gibran akan bertarung hukum nanti. Nah sekarang gini, Bapak sadar atau tidak, ya kan kita nggak bisa tahu kedalaman pikiran dan hati Bapak ya bahwa nggak ada kepentingan politik. Oke, anggaplah itu nggak ada. Tetapi bahwa ada tangan-tangan akan memanfaatkan itu menjadi kepentingan politik kelompok mereka, itu nggak bisa Bapak hindari. Jadi menurut Anda nanti akan ada invisible hands yang akan membackup? Oh, sangat banyak, bukan ada, sangat banyak, dan itu kita udah baca semua, Mbak. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa titik-titik perjuangan gugatan Jokowi ya, mendelegitimasi hasil KPU, mendelegitimasi UGM di kasus Jokowi ya. Oke, Anda ingin mengaminkan seperti apa yang pernyataan Jokowi yang mengatakan nafas panjang ya, pasti ada yang orang backup. Ya. Itu jadi gini, sering saya bilang Pak Jokowi ini terlepas dari Anda senang atau tidak, Pak Jokowi itu seorang negarawan ya. Dan dia selalu tidak pernah berbicara tanpa ada dasar fakta dan bukti. Tetapi kan beliau itu kan hanya menyampaikan sinyal bahwa ini semua bukan hal yang berjalan sendiri, ada benang merah, ada sesuatu di balik ini yang yang terlihat di panggung depannya itu beda dengan panggung belakang. Politik itu kan selalu memiliki dua wajah, Mbak. Ya, Mbak udah tahu lah. Panggung depan dengan belakang itu pasti sangat berbeda ya, dapurnya itu sangat berbeda. Nah, dapur ini yang kita nggak lihat, publik nggak lihat. Tetapi seorang Jokowi yang punya pengalaman tajam, tinggi, dan panjang. Itu ya, kenapa Pak Jokowi bisa melakukan pernyataan seperti itu? Bahwa ini, dan kami pun juga ya sebenarnya kita memegang pendekatan-pendekatan yang menyimpulkan bahwa ya sama-sama dengan analisa kami. Makanya tadi, suka nggak suka, Bapak akui atau enggak, kalaupun itu bukan dari Pak Subhan, tapi ada kelompok lain yang wah ini ada orang kebetulan nih Pak Subhan lagi berjuang. Udah. Ya kan seperti itu. Jadi politik ada nggak yang komunikasi nih? Pasti ada dong. Gini, itu rahasia Pak Subhan lah. Bukan, saya nggak ada rahasia karena itu bukan. Tapi sejauh ini ada nggak komunikasi? Nggak ada, Bu. nggak ada sama sekali, belum. Nggak ada. Andai kata pun ada komunikasi itu dimanfaatkan, alami aja. Alami maksudnya? Alami itu konsekuensi kalau nanti kalau ya. Ternyata dikabulkan dan berdampak pada politik, itu biar orang politik yang mengambil buah jatuh itu. Oke, Gitu. termasuk juga yang saya tanyakan adalah besar sekali yang Anda ini kan Nah, ada 125 triliun. 120 Itu atau 152 gini, Bu. sih? 25. Saya bangun konstruksinya 125. begini. 125 triliun itu kecil. Karena apa? Itu saya minta putusan itu nanti uang itu dibayar kepada kas negara. Dibayar kenapa dibayar ke kas negara bukan ke saya sebagai penggugat? Karena saya menganggap, saya berkeyakinan negara hukum saya tercederai oleh peristiwa ini. Jadi makanya saya minta tanggung jawab karena kerusakan sistem negara hukum ini untuk dibayarkan kepada seluruh warga negara Indonesia. Kalau kita kalkulasi saat ini itu sekitar 2.850.000.000 orang warga orang negara. dapat tuh 2.850.000. Nggak dapat. Dapatnya cuma 450.000. 450.000. Nah, Iya, gimana tuh Bang itu David? jadi kecil kan? Ya. Iya, itu konstruksinya, bukan tiba-tiba datang segitu. Dan itu ada penghitungannya. Ada, Bu. Nah, gimana tuh Bang David? Oke, itu kan kembali ke dapur pikiran dan kalkulasi Pak Subhan ya. Itu saya bilang hak sepenuhnya Pak Subhan.
Tetapi yang saya mau katakan bahwa pertama gini ya, tadi di beberapa diskusi saya sering nanya Pak Subhan, legal standing apa itu apa? Ya, legal standing apa? Legal standing Pak Subhan ini apa untuk melakukan gugatan itu? Karena begini pemahamannya gini Mbak, semua proses-proses Pilpres ini sampai pada diketukkan palu dan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden ini Prabowo Gibran ini mengalami proses panjang dinamika politik dan kebangsaan kita. Lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi dan undang-undang kita itu KPU ya. Tadi proses screening ijazah itu verifikasi administrasi dan faktual itu Kementerian Pendidikan dengan dirjen-dirjennya, dirjen Dikdasmen, dirjen tinggi ya. Kemudian MK, ini satu lembaga yang punya wibawa besar. MK itu kan mengetukkan palu, sah. Kemudian ada gugatan-gugatan kan, gugatan pasca Pilpres kan ada. Ya diketukkan lagi palu bahwa oke, sah, nggak ada unsur yang bisa mengalahkan dia. Kemudian MPR, DPR, parlemen kan mengukuhkan kan semua ya proses ini. Lalu kemudian partai politik yang sejak awal koalisi-koalisi Prabowo Gibran ini itu partai politik yang diberi kewenangan undang-undang untuk menyeleksi calon-calon putra-putra terbaik bangsa untuk disorong. Nah, ujian sorongannya ini kebenaran bahwa parpol ini nggak salah mendeteksi dan menyorong orang-orang terbaik Prabowo Gibran itu diuji oleh publik. Ujiannya apa? Pencoblosan, ya kan? Kalau dia nggak diterima publik, kalau dianggap partai politik ini salah memilih orang, itu yang terjadi pada dua calon lain kan? Anies kalah karena salah figur, Ganjar kalah karena salah figur. Itu kan hukuman dari proses elektabilitas election kita ya. Itu kan uji publiknya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Gibran ini apa publik yang menguji lewat pencoblosan. Jadi itu nggak bisa itu tadi legitimasi sosial, politik dan moralnya ada di situ. Oke, saya itu kita tinggalkan karena itu sudah masuk ke ranah yang lebih luas lagi ya politik lagi. Tapi kemudian begini, saya ingin bertanya sekali lagi kepada Anda, ketika ada jalan damai, Anda bersedia? Apa syaratnya? Itu dalam perdamaian itu gini Bu, dalam proses di pengadilan, kalau gugatan perdata itu ada forum mediasi. Nah, dalam forum mediasi itu nanti saya siapkan proposal. Proposalnya salah satunya poin krusialnya ya mundur. Selain itu? Enggak, saya nggak minta lain. Damainya cuma itu aja. Karena gini Bu, kenapa saya minta itu? Itu tadi pertimbangan saya juga termasuk yang diceritakan Pak David tadi. Begitu rumitnya. Begitu lamanya, berlikunya, betapa gaduhnya itu nanti. Maka mundur satu-satunya pilihan, menurut saya. Dan itu Bapak anggap adil. Kan mediasi ini adalah menempatkan dua kepentingan menjadi jalan tengah. Kan itu? Biar ada win-win solution. Iya, itu Bapak anggap adil. Gini, kalau namanya damai dan mundur secara rela, adil. Suka rela mundur. Iya kan? Saya boleh jawab, Pak. Oke, silakan singkat saja. Oke. Jadi gini, prinsip hukum itu kan siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Dia kan menuduh tidak memenuhi syarat kan? Bapak harus membuktikan. Iya. Nah, seharusnya yang minta keadilan itu adalah Gibran yang dianggap korban oleh Bapak. Nah, kalau misalnya gini, keadilannya itu adalah Bapak yang harus ganti rugi ke Gibran karena Bapak sudah mencederai nama baiknya. Seolah-olah ijazahnya nggak sah, nggak. Jangan dibalik Pak, Gibran yang harus memenuhi tuntutan Bapak. Anda mendalilkan itu palsu, itu ijazahnya nggak ini, katanya cacat apa. Gibran yang akan nuntut. Nah sekarang gini, begitu Bapak gagal membuktikan tuntutan Bapak, Gibran bisa menggugat balik Bapak. Itu yang bisa di jalan tengah. Dan itu poinnya. Dan Anda siap ketika resiko hukum itu sudah saya siapkan. Oke. Berarti Anda siap ketika nanti ada gugatan balik. Nggak apa-apa. Seperti Roy Suryo yang digugat oleh Jokowi hari ini. Nggak apa-apa. Monggo. Saya udah siap itu Bu. Karena hukum itu begitu. Ya. Oke. Dan Anda sudah tahu konsekuensinya. Ya, itu yang fair. Nah, saya kemukakan kenapa permintaan dan mediasi itu mundur. Karena satu Bu, menurut saya lagi-lagi, makanya saya minta di pengadilan. Syarat sebagai wakil presiden ini syarat subjektif, melekat. Kalau ini nanti, menurut saya juga, karena makanya saya uji. Kalau ini nggak diputus, nggak divonis oleh hakim, maka sampai 2009 dan seterusnya,
ini melekat terus ini. Oke. Kalau undang-undangnya nggak berubah loh ya. Oke, jadi Anda Melekat ini. siap ketika nanti ada konsekuensinya akan ada gugatan balik dan semacamnya. Oh Anda sudah siap itu. siap. Termasuk juga Jokowi sudah mengakui ada arahan yang dilakukan kepada relawan untuk mendukung Gibran dan juga Pak Prabowo untuk 2 periode. Ya, jadi gini, kami relawan ini karena Pak Jokowi itu adalah pembina utama dari seluruh relawan-relawannya, pembina utama. Jadi diskusi-diskusi kami, baik itu bagaimana berkontribusi bagi pemerintahan, bagi bangsa negara ini, kami sering diskusi ya dengan Pak Jokowi. Tapi memang ada arahan ke situ. Tunggu dulu, ada 2 arahannya. Tolong topang dukung semua program Prabowo Gibran untuk bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Karena Pak Jokowi tahu betul relawan-relawannya ini sekian puluh yang tersisa ini dari 400 lebih itu langsung bersentuhan dengan komunitas arus bawah masyarakat grassroots ya. Karena kita representasi aspirasi masyarakat di luar partai politik. Nah, kami ini banyak menopang program-program Pak Prabowo soal makan bergizi gratis, soal koperasi merah putih, soal bagaimana kontribusi untuk kemandirian dan pangan apa segala macam. Itu kita udah terlibat semua di bawah ini. Bagaimana memberikan penyadaran masyarakat supaya masyarakat terlibat apa segala petani-petani, nelayan. Nah, soal 2 periode itu Pak Jokowi mengatakan bahwa kalau ini sukses di periode pertama Prabowo Gibran, kita nggak punya pilihan lain untuk meneruskan 2 periode ini karena keberhasilan itu, dan ujiannya kembali di ujian election itu, Mbak. Oke, kita akan lihat. Tapi kita akan tawarkan 2 periode. Oke, kita akan lihat bagaimana kemudian nanti masyarakat Indonesia merespon di 2029 Siap. pastinya. Kita akan lihat juga termasuk juga langkah hukum yang dilakukan saat ini diupayakan oleh Pak Subhan begitu ya, soal gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming. Terima kasih Pak Subhan sudah bergabung bersama kami juga. Terima kasih Bang Pak David Subhan. juga. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Kita akan lihat nanti akan Itu 2. akhirnya kemana. Ya, selamat berjuang. Nah, itu tadi kita akan lihat bagaimana nanti ujungnya setelah kemarin sudah ada Pak Jokowi, polemiknya ijazah Joko Widodo begitu yang belum selesai juga. Ini ada warga negara Indonesia juga yang kemudian menggugat dari ijazah Mas Gibran Rakabuming. Kita akan lihat nanti ujungnya akan seperti apa. Terima kasih sudah menyaksikan On Point with Adis Larasati. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.